Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua berada dalam sukacita dan sejahtera yang datang daripada Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu tetap berpengharapan iman kepada Tuhan walaupun kita berada dalam kondisi pergumulan saat ini. Oleh karenanya mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan, membaca dan juga mengimani bahwa firman Tuhan menjadi pedoman yang menguatkan kita dalam hari-hari kehidupan yang kita alami saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami agar kami dapat memahaminya dan terlebih melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Amsal pasal 24 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tapi mau untuk melakukannya. Umat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita berada di era yang baru. Era yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Hari demi hari kita mendengar bahwa angka penyebaran COVID dan angka positif COVID selalu di atas 1000 dan tampaknya pergumulan ini makin berat kita rasakan dan kita melihat bagaimana setiap pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bahkan bangsa ini terus berperang melawan COVID ini secara bersama-sama. Tentunya hal ini tidak dapat diperangi jika kita menggunakan kekuatan fisik saja, ya. Contohnya kalau kita lihat dalam berita-berita yang ada, bahkan kemarin ya, kita melihat ada kumpulan orang-orang melakukan demo di Samarinda, begitu ya. Pandemi ini tidak bisa dilawan dengan kekuatan otot, ya. Tidak bisa dilawan dengan emosi sesaat, tidak bisa dilawan dengan kekuatan fisik, gitu, ya. Tapi pandemi ini harus merupakan harus dilawan, begitu ya, harus dihadapi dan pergumulan ini harus dihadapi dengan satu sikap yang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Contohnya kalau kita mau berperang, kalau kita adu otot, kita segera akan kalah. Kalau hanya adu otot. Tapi ketika kita adu otak dan juga dibarengi dengan otot yang kuat, maka niscaya dengan strategi, dengan pengetahuan, dengan perencanaan yang baik, maka kita akan bisa memenangi peperangan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman pada hari ini juga sebenarnya kitab Amsal mau mengingatkan bagi kita sekalian bagaimana sebenarnya kita menghadapi pergumulan dan tantangan. Ya. Saya menggarisbawahi di ayat yang ke-3 sampai 7. Ya, Amsal menggunakan perumpamaan ketika membangun rumah, ya.
membangun satu tatanan. Nah, kita sedang membangun tatanan yang baru. Kita sedang memasuki era yang baru. Nah, kalau kita memasukinya dengan emosi, kita memasukinya dengan hanya dengan membangun kekuatan fisik saja, itu tidak bijak rasanya. Tapi kitab Amsal ini memberikan arahan bagaimana kita harus memasuki tatanan yang baru, membangun sesuatu yang baru. Ya, yang pertama yang saya bisa garis bawahi adalah bagaimana kitab Amsal meminta kita untuk berhikmat dan bijaksana dalam menghadapi persoalan ini. Menghadapi persoalan ini dengan hikmat dan bijaksana. Seperti apa? Seperti apa? Hal-hal apa saja yang harus dilakukan seorang yang berhikmat dan bijaksana? Yang pertama, saya melihat di sini bahwa ia harus memiliki pengetahuan, ya. Miliki pengetahuan. Jadi menghadapi tantangan dengan memiliki pengetahuan. Contohnya kalau orang berperang, maka dia akan mencari informasi apa saja kekuatan lawannya. Yang kedua, dia akan mencari informasi apa yang menjadi kelemahan lawannya. Dengan pengetahuan itu, maka setidaknya seseorang yang ingin berperang itu dia akan tahu apa yang dia harus lakukan. Contohnya Daud dan Goliat. Kisah ini sangat jelas bahwa Daud tidak memiliki kekuatan otot ya untuk melawan Goliat yang besar, tetapi dia punya pengetahuan bahwa ada titik lemahnya, yaitu di bagian kepala yang tidak bisa ditutupi. Mungkin tidak ada penutup kepala sehingga itu mengenai kepala Goliat dan menjatuhkan Goliat yang besar itu. Nah, ini merupakan gambaran bagaimana pengetahuan itu penting ya dalam kita menghadapi pergumulan. Hal yang kedua, bagaimana menjadi bijak adalah punya perencanaan. Itu ada di ayat yang ke-6. Ya. Ada perencanaan yang baik, ada strategi, ada taktik yang harus dilakukan. Tentunya yang baik ya. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita berperang tanpa perencanaan, pasti kita akan mengalami kegagalan. Contoh saya selalu gambarkan hal yang sederhana, anak-anak yang ujian, bagaimana dia akan mendapatkan nilai yang baik kalau dia tidak merencanakan waktu belajarnya, waktu persiapannya, sehingga akhirnya dia bisa menghadapi ujian, bahkan kesehatan fisiknya, dan semua itu harus direncanakan supaya dia mengalami keberhasilan yang utuh. Bahkan ketika seseorang anak yang punya cita-cita, ya, ada beberapa anak teruna yang menceritakan, wah kak saya mau kerja di perusahaan tambang, oh kak saya nanti mau jadi guru, oh kak saya nanti mau jadi polisi. Nah, apa perencanaanmu supaya kamu bisa sampai pada titik itu? Ini hal yang menjadi penting. Jangan hanya sekadar cita-cita tanpa merencanakan, bahkan mempersiapkan diri dengan baik. Begitulah pentingnya perencanaan. Hal yang ketiga, orang yang bijak itu bukan orang yang menutup telinganya, tetapi orang yang bijak itu memiliki penasihat yang banyak. Itu ada di ayat 6b. Ya. Dia berusaha untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, mendapatkan pengetahuan. Dia tidak hanya mendengarkan pikiran-pikirannya sendiri, tapi dia mendengarkan dari nasihat orang-orang yang berpengetahuan. Bukan nasihat sembarangan, bukan orang yang sembarangan, tetapi mendengarkan nasihat dari orang yang benar. Itu akan menolong dalam menghadapi tantangan. Contohnya kalau di dalam pandemi ini ya, mendapatkan nasihat-nasihat yang benar dari para medis, dari kedokteran, dari perawat, lalu juga
dalam menghadapi perekonomian yang sulit, bagaimana kita mencari informasi atau penasihat-penasihat dari para ekonom-ekonom bagaimana cara menghadapi tantangan ini menjadi penting. Dan itu perlu dilakukan. Bagaimana juga kita membangun ketahanan pangan, kita harus cari informasi bagaimana caranya menanam, mungkin seperti yang sedang saya lakukan, menanam bibit-bibit sayuran untuk membangun ketahanan pangan keluarga sendiri, begitu. Dan ini menjadi hal yang penting. Hal yang keempat, orang yang bijak adalah orang yang menjaga perkataannya. Dia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Artinya baru berperang sudah buka mulut. Nah, ini tidak dilakukan oleh orang-orang yang bijak, tetapi dia menjaga perkataannya. Dia berhati-hati dengan setiap perkataannya. Kalau sekarang ini di masa pandemi, banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang membangun kecemasan, berita-berita yang membangun hal yang tidak baik. Orang yang bijak, orang yang berhikmat itu menjaga perkataannya. 4 hal tadi, bagaimana ciri orang bijak: berpengetahuan, punya perencanaan, punya penasihat yang banyak, orang-orang yang tepat, dan yang keempat, menjaga perkataannya. Ini menolong kita untuk bisa menjadi pribadi satunya yang berhikmat, yang bijaksana dalam menghadapi persoalan. Jangan hanya pakai otot, tapi kita juga harus punya otak dalam hal menghadapi persoalan ini. Jadilah bijak, jadilah orang-orang yang berhikmat, sehingga kita tidak menghadapi persoalan itu sendirian, kita bahkan tidak jatuh di dalam persoalan yang bahkan merugikan dan menyusahkan diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian.